Hai guys, kembali lagi dengan aku Tari. Terima kasih karena sudah mengklik video ini dan selamat datang di Jadi guys, pada kasus kali ini kita akan membahas mengenai seorang anak yang membunuh ibu kandungnya sendiri dengan menggunakan pisau dan menusukkannya sebanyak 151 kali hingga sang ibu meninggal dunia. Kejadian ini terjadi pada tanggal 28 Agustus 2013. Yang mengenaskan guys, sang pelaku ini tidak dipenjara, malah dibawa ke rumah sakit jiwa. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita bahas. Isabella Rodriguez Guzman lahir pada tanggal 19 Oktober 1995. Isabella ini lahir di Colorado, California. Ia merupakan putri tunggal dari seorang ayah yang bernama Robert Guzman dan ibu yang bernama Yo Min Hoi. Jadi Isabella ini merupakan blasteran dari Korea Amerika. Saat masih kecil, Isabella ini dikenal dengan anak yang ceria. Bahkan diketahui bahwa Isabella ini sangat hebat dalam bidang musik. Nah, pihak sekolah pun mengatakan bahwa Isabella ini merupakan anak yang cerdas. Tapi semua itu berubah dimana ketika Isabella ini masih kecil, dia harus menerima kenyataan bahwa kedua orang tuanya harus berpisah. Yang mengejutkan guys, baru saja beberapa bulan dari kasus perceraian tersebut, sang ibu langsung menikah dengan seorang pria yang bernama Ryan Roy. Itulah yang membuat Isabella ini mengalami depresi yang sangat berat. Setelah kejadian tersebut, diketahui bahwa Isabella ini beberapa kali beradu argumen dengan sang ibu. Saat itu, sang ibu berusaha untuk menasehati Isabella agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Akan tetapi, reaksi dari Isabella yaitu malah mencaci maki sang ibu. Bahkan sebelum kejadian tragis yang menimpa ibunya, diketahui bahwa telah terjadi pertengkaran yang sangat hebat antara sang ibu dengan anaknya. Saat itu dengan kasar Isabella memukul sang ibu. Setelah itu Isabella juga memanggil ibunya dengan kata pelacur. Bahkan ia sampai meludahi ibunya sendiri. Pertengkaran tersebut bahkan sampai terdengar oleh tetangga yang berada di sekeliling rumahnya. Karena saat itu terdengar dari luar suara sang ibu yang meminta Isabella untuk berhenti. Akibat kegaduhan tersebut, tetangganya pun langsung menghubungi pihak kepolisian. Beberapa saat setelah panggilan tersebut, polisi langsung datang ke lokasi. Namun pada saat itu polisi hanya memberikan peringatan kepada Isabella, dan pada saat itu ibunya sendiri pun tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena sang ibu ini mengerti bagaimana kondisi mental sang anak setelah ia bercerai dengan suaminya. Setelah kejadian pertengkaran dengan fisik yang dilakukan oleh Isabella, sang ibu telah memiliki firasat yang buruk kepada anaknya. Sang ibu ini takut bahwa Isabella ini bisa melakukan tindakan yang lebih kasar kepadanya. Akhirnya sang ibu pun berpikir untuk mempertemukan ayah kandungnya dengan Isabella. Sang ibu berharap bahwa hal tersebut dapat membantu kejiwaan sang anaknya. Pada akhirnya, tanggal 28 Agustus 2013, sang ibu mengundang ayahnya untuk datang menemui Isabella. Pada saat itu, ayahnya mengajak Isabella untuk berbicara empat mata. Bahkan saat itu, sang ayah merasa bahwa ia telah berhasil membuat Isabella lebih tenang. Setelah beberapa jam berbicara, akhirnya sang ayah pun izin pamit untuk pulang ke rumahnya. Sebelum meninggalkan rumah, Isabella sempat mengejar ayahnya dan langsung mencium tepat di pipinya. Setelah itu, Isabella langsung lari ke kamarnya dan langsung mengunci pintu kamarnya. Pada pukul 9.30 malam, di mana pada saat itu sang ibu sedang menyiapkan makan malam, tiba-tiba ada seseorang yang memukulnya dengan botol sirup bekas tepat di bagian belakang kepalanya. Yang aku ketahui guys, bagian belakang kepala ini memang sangat sensitif dan apabila terbentur itu bisa mengakibatkan pingsan bahkan kematian. Setelah beberapa saat pingsan, akhirnya sang ibu ini tersadar guys, dan ia sangat terkejut bahwa ternyata yang memukul dia adalah Isabella, yaitu putri kandungnya sendiri. Jadi guys, saat ibunya pingsan, Isabella langsung mengangkat tubuh ibunya ke lantai 2 dan langsung memasukkannya ke dalam kamar mandi. Selain itu guys, saat kejadian, Ryan Hoi yang merupakan ayah tirinya Isabella ini memberikan kesaksian
Rian bahwa saat dia pulang pukul 10:11 malam, dia sudah merasa aneh dengan kondisi rumah yang sudah berantakan dan dia menemukan adanya bercak darah di lantai 2. Melihat hal itu, Roy langsung mengikuti bercak darah tersebut dan ternyata darah itu mengarah ke kamar mandi. Setelah sampai di kamar mandi, betapa terkejutnya dia saat melihat Isabella ini sedang memegang pisau dan menusukkannya ke arah wajah ibunya. Spontan Rian langsung berlari ke arah kamar mandi, akan tetapi dengan sigapnya Isabella langsung menutup pintu kamar mandi dan menguncinya dari dalam sehingga Rian tidak dapat menolong istrinya. Rian sudah berulang kali memohon kepada Isabella untuk berhenti menusuk ibunya. Bahkan diketahui bahwa Rian ini sudah berusaha untuk mendobrak pintu kamar mandinya, namun hasilnya nihil guys. Pada akhirnya Rian pun langsung turun ke bawah dan langsung menghubungi 911. Setelah berhasil menghubungi 911 untuk meminta bantuan, Isabella pun keluar dari kamar mandi dengan membawa pisau di tangannya. Saat itu Isabella berjalan dengan tatapan datar dengan santainya melewati ayah tirinya dan langsung meninggalkan rumah. Setelah kepergian Isabella, Rian langsung naik ke lantai 2 dan mencoba untuk menyadarkan istrinya. Namun dengan kondisi istrinya yang menerima 151 tusukan di bagian wajah dan leher, istrinya pun pada akhirnya tidak tertolong. Setelah polisi tiba di lokasi, secara resmi kepolisian mengumumkan kematian Nyonya Hoi secara brutal dan sadis. Tak berselang lama, kepolisian juga mengumumkan bahwa yang membunuh Nyonya Hoi ini merupakan anaknya sendiri, yaitu Isabella. Dan kepolisian menetapkan Isabella ini adalah buronan. Setelah kejadian tersebut, polisi pun langsung mencari Isabella. Beberapa saat kemudian, polisi pun mendapat jejak mengenai Isabella, di mana seorang penjaga minimarket memberikan kesaksian bahwa Isabella pada malam kejadian itu datang ke minimarket dengan kondisi yang penuh darah. Pada saat itu Isabella meminjam kamar mandi untuk membersihkan badannya dan langsung mengganti pakaiannya. Jadi guys, pada saat itu petugas minimarket ini sudah bertanya apa yang terjadi pada dirinya. Namun guys, Isabella beralasan bahwa dia telah diperkosa oleh temannya dan memohon agar tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian karena Isabella ini takut jika orang tuanya terpuruk saat mendengar bahwa dia telah diperkosa. Setelah itu, Isabella langsung berpamitan dan pergi dari minimarket. Setelah beberapa hari melakukan pencarian terhadap Isabella, akhirnya polisi berhasil meringkus Isabella di sebuah rumah pria yang tidak disebutkan namanya, dan ternyata pria tersebut merupakan pacar dari Isabella. Pada saat itu, Isabella sempat berdalih bahwa ia bukan Isabella Guzman, melainkan Samantha Gonzalez. Dengan cepat polisi langsung menunjukkan kartu identitasnya. Dan kalian tahu teman-teman, saat melihat kartu identitasnya tersebut, Isabella hanya tertawa dan berkata, "Itu sepertinya saya." Kayaknya bukan deh. Secara cepat, polisi pun langsung menodongkan senjata ke arah Isabella dan menyuruhnya untuk tidur di tanah. Pada saat kejadian tersebut, banyak tetangga yang menyaksikan penangkapan Isabella. Pada akhirnya, kepolisian pun berhasil meringkus Isabella, di mana pada saat itu Isabella berusia 18 tahun. Sebelum diadili di pengadilan, Isabella sempat diajak ke dokter psikolog untuk mengetahui kejiwaan Isabella. Setelah melakukan pemeriksaan, akhirnya dokter yang pada saat itu bernama Richard Pounds mendiagnosa bahwa Isabella ini mengalami paranoid schizophrenia. Itu dibuktikan dengan Isabella yang sering bengong, menatap ruang hampa, berbicara dengan orang yang tak terlihat, bahkan tertawa dengan sendirinya. Pada akhirnya, pengadilan Colorado memvonis Isabella tidak bersalah, dan Isabella dikirim ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan kejiwaan. Bagaimana menurut kalian mengenai kisah Isabella ini guys? Langsung aja komen di bawah. Oke guys, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya kasus-kasus yang pingin kita bahas, langsung aja komen di bawah. Dan see you next time guys, bye-bye!